bersama-sama merenungi apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita Bapak Ustaz Syarifudin Al-Qurani, saya persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang menjawab salam, semoga oleh Allah dilancarkan rezekinya. Amin. Dibarokahkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya wad din wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di Pak RW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinuhum khuluqa. Wa qala aydan akmalul mu'minina imanan
ahsanuhum khuluqa. Wa qala aydan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang al-fakir hormati Bapak Ketua DKM, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarakah Kampung Setu RT 001 RW 004, yaitu Pagersa Bapak Ustadz Supandi. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya selalu disehatkan oleh Allah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Putra putrinya, cucu-cucunya, keturunannya, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang salih dan salihah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang al-fakir hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus Pagersa Akhinabillah Bapak Haji Oman yang senantiasa menyokong, mendukung berbagai macam kegiatan keagamaan di Masjid Al-Mubarakah Setu. Kita doakan semoga Bapak Haji Oman dan keluarga beserta seluruh cucu-cucunya, mantunya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dianugerahi kesehatan dengan kesehatan yang barokah, kemudian dimudahkan, dilancarkan rezekinya dan segala urusannya, dan mudah-mudahan Bapak Haji Oman beserta keluarga oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, kesehatan yang barokah, keluarga yang barokah, kemudian anak cucu yang barokah, usaha yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan desa setempat, desa Sendang Mulia yang seluruhnya saya hormati, juga tak lupa kepada Ustadz Ucep selaku Roisul Ijtima atau pembawa acara, juga Ustadz Kamal selaku qori kita malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak ya? Ibu-ibu, bu, ibu-ibu ada? Ibu, pada sehat bu? Mana nggak suaranya? Agak tipek. Ibu-ibu yang masih berada di rumahnya masing-masing ditunggu ya. Ayo kita sama-sama hadir. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita kalau bukan masyarakat yang ada di kampung ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji, dan para tamu undangan yang sengaja diundang. Alhamdulillah ini Ustadz Muhammad Hidayat, ini paling jauh nih dari Sukamakmur, dari Gunung Sistok hadir. Alhamdulillah. Pak Jepri, ada kawan Sono, Pak Dul dari Bekang, dari komplek TNI AD di Bekang. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah, amin. Rahimakumullah itu isinya adalah doa. Jadi saya mendoakan dengan ucapan rahimakumullah, artinya semoga Allah merahmati kalian semuanya. Maka tentu jawabannya adalah amin. Rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Hadakumullah juga isinya doa. Artinya semoga Allah Subhanahu
wa taala memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Wa hafizakumullah juga doa. Artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, depes. Let's thank to God or to Allah Subhanahu wa taala who has given us the merciful until we can to meet together in this place. Ngerti teh ya? Kita kurang pindah ke bahasa Sunda ya. Sukrining puji anu sampurna eta artina. Sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah Azza wa Jalla. Wong Jawa kertos ora. Kertos ya. Allah Azza wa Jalla anu tepetot-petot senantiasa maparing ka urang sadayana mang pirang-pirang nikmat anu pohara seueurna. Nikmat kang akeh. Johirotan au kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 25 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 September 2025. Kita dapat sama-sama hadir menghadiri peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Mubarakah. Semoga kita semua yang hadir dalam acara Maulid Nabi Agung ini dengan niat mengagungkan beliau, dengan niat memuliakan beliau, semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan telaga kausar beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh beliau diajak bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, atas manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, atas manusia yang paling tinggi derajatnya, martabatnya, karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Beliau adalah the big person in the world. Dengar di dewa ya. Nah, ngerti sangat nomornya. The big person in the world itu beliau adalah manusia besar in the world, di alam dunia. In the world itu di alam dunia. The big person in the world artinya beliau Rasulullah Nabi kita adalah manusia besar di alam dunia karena beliau dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Beliau dibesarkan oleh Allah yang maha besar bukan karena beliau kaya, tidak. Beliau hidupnya sederhana. Bukan karena beliau pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tidak. Tapi karena keluhuran akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, keagungan akhlaknya, sehingga beliau satu-satunya manusia sealam jagat raya yang oleh Allah dijadikan figur, yang oleh Allah dijadikan pola, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, yang oleh Allah dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh seluruh umat Islam di seantero dunia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21. Baca ayatnya, Al-Quran aku.
Allah. Lanjut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini kan ayatnya diawali dengan laqad. Itu lamnya lam taukid, penguat kalimat. Kodnya kod harfiah. Kemudian setelah kod ada kana. Kana itu fi'il madi. Berarti fi'il madinya kemasukan kod harfiah. Fi'il madi kemasukan kod harfiah itu mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau diartikan laqad kana, sungguh benar-benar telah ada, sungguh benar-benar telah terbukti, lakum bagi kalian semua, bagi seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia, fi Rasulillah, pada kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya suri tauladan yang paling baik. Jadi di dalam kepribadian Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang paling baik. Maka oleh karenanya beliau oleh Allah dijadikan figur, beliau oleh Allah dijadikan pola, beliau oleh Allah dijadikan contoh, agar dicontoh akhlak beliau oleh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang mampu mengikuti beliau, mencontoh akhlak beliau, dijamin masuk surga. Ya. Mau masuk surga? Mau? Oh. Mau masuk surga? Mau? Mau masuk neraka? Mau? Mau masuk surga apa mau masuk neraka? Mudah-mudahan seluruh yang hadir oleh Allah dijadikan ahli surga. Amin. Dan nanti di surga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam ini kita berkumpul untuk merayakan kelahiran beliau, mudah-mudahan di surga kita berkumpul bertemu dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir melanjutkan dakwah Islamiyah atau tausiah Islamiyah, Al-Fakir ingin mendoakan. Boleh kan mendoakan? Boleh. Ingin mendoakan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Setu RT 004 RW 001 maksudnya RW 004, baik yang hadir pada malam ini maupun yang hadir di rumahnya masing-masing atau yang sedang bekerja. Al-Fakir ingin mendoakan kepada mereka semuanya, baik yang ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaganya, pikirannya, hartanya, makanannya, minumannya, uangnya. Semoga mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin. Apa yang telah mereka keluarkan, apa yang telah mereka infakkan, apa yang telah mereka sedekahkan untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi pada malam ini, semoga oleh Allah diganti, dibalas dengan gantian, dengan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena memang dalam Al-Quran surat Sabah Allah Subhanahu wa taala berjanji, kata Allah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, bahwa ia beribu. Jadi ayatnya berbunyi wa ma anfaqtum
syai'in bahwa yukhliqu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian keluarkan, apa saja yang kalian belanjakan, apa saja yang kalian sedekahkan di jalan Allah untuk terselenggaranya Maulid Nabi, untuk syiar Islam, min syai'in, dari segala sesuatu, bahwa yukhliqu, maka Dia Allah yang Maha Kaya pasti akan menggantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Harus yakin diganti oleh Allah. Allah yang Maha Kaya yang akan menggantinya. Allah yang memiliki seluruh alam yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Padahal sebenarnya nabi yang paling pertama diciptakan cahayanya oleh Allah, jauh sebelum Allah menciptakan para nabi yang lainnya, adalah nabi kita. Ketika Nabi Adam di dalam surga akan menikahi Siti Hawa, lalu kata Allah, "Hai Adam, berikan maharnya kepadanya." Maharnya apa ya Allah? Di surga semuanya ada. Hawa pengen apa saja sudah tersedia. Apa maharnya? Maharnya antu solia ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah engkau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Nabi Muhammad baru diciptakan nurnya saja, cahayanya saja. Tapi ketika Nabi Adam akan menikahi Siti Hawa di dalam surga, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan maharnya, yaitu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mahar boleh pakai apa aja. Kalau punya uang ya pakai uang. Maharnya uang 5.000 rupiah. Kalau sama sekali nggak punya uang, boleh maharnya pakai pulhu. Maharnya pulhu 1000 kali. Tapi jangan dihutang. Udah pakai pulhu dihutang lagi. Nah, Nabi Adam menikahi Siti Hawa di dalam surga, maharnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad beliau disebutnya Nabiul Awwalin wal Akhirin, Nabi yang pertama dan yang terakhir. Disebut Nabi pertama karena nurnya diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan para nabi yang lainnya. Disebut Nabi terakhir karena beliau diutusnya ke alam dunia paling terakhir. Dan setelah beliau diutus ke alam dunia, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengutus nabi lagi. Ini nabi kita nabi akhir zaman, dan sekarang sudah akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diutus ke alam dunia. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, di mana tahun kelahiran beliau disebut Amul Fil, tahun gajah, karena pada tahun kelahiran beliau ada 60.000 tentara bergajah datang dari kota Najasyi yang dipimpin oleh raja kafir yang bernama Abroha, datang ke kota Mekah dengan maksud dan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Itu peristiwa terjadi di tahun kelahiran beliau. Maka tahun kelahiran beliau disebut Amul Fil, tahun gajah. Padahal beliau lahir tahun 53 sebelum Hijrah. Atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025 Masehi. Diambil 571 Masehi, berapa sisanya? Udah, gak usah dihitung, puyeng. Mendingan minum aja deh.
kacang tuh. Nah, beliau diutus oleh Allah ke alam dunia selain membawa ajaran yang hak, membawa agama yang hak, satu-satunya agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Islam ini agama penyempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah manusia yang hidup di zaman ini memegang agama Islam, satu-satunya agama yang kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari kiamat Allah akan menolak seluruh agama selain agama Islam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini suaranya kekencengan kan ini? Jelas nggak suaranya? Jelas. Apa terlalu jelas sampai nggak jelas? Begini, jelas nggak? Nah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain beliau diutus ke alam dunia membawa agama Islam, juga beliau diutus ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Makanya beliau dilahirkan di kota Mekah. Di mana kota Mekah? Saat itu masyarakatnya semuanya penyembah berhala. Tidak kurang dari 360 berhala dijejerkan di sekeliling Ka'bah, disembah oleh mereka. Itu masyarakat jahiliyah luar biasa bodohnya. Ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, itu anak perempuan, bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Masya Allah, luar biasa jahiliyahnya. Kegemaran mereka, kesukaan mereka berzina, main perempuan, berjudi, membunuh, melakukan peperangan. Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang seperti itu. Luar biasa tantangannya. Masya Allah. Para jamaah, beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia agar mereka yang tadinya tidak mengenal Allah supaya mengenal Allah dan hanya menyembah kepada yang tadinya manusia tidak bertauhid supaya bertauhid kepada Allah, yang tadinya manusia kafir tidak beriman supaya beriman kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam beliau tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. Terus beliau berdakwah mengajak umat manusia ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Beliau sampaikan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Beliau sampaikan itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sampai beliau dikatakan orang gila, sampai beliau dilempari dengan kotoran unta, sampai beliau dicaci maki, bahkan berkali-kali beliau diancam akan dibunuh. Tapi beliau tetap teguh pendiriannya. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Hai manusia, katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Muhammad utusan Allah. Beliau kurang lebih 10 tahun berdakwah di Mekah, mengajak umat manusia yang tadinya menyembah berhala agar menyembah Allah. Yang tadinya kesukaan mereka berjudi, membunuh dan sebagainya, oleh beliau semuanya diperbaiki akhlaknya. Sekarang Mekah jadi pusat sentral Islam sedunia. Setiap bulan haji umat Islam dari berbagai belahan dunia, dari berbagai pelosok dunia, dengan berbagai warna kulit, bahasa dan bangsa, mereka tumplak tawaf di Mekah Al-Mukarramah, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu perjuangan Rasulullah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim, beliau menegaskan dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata beliau, diutus oleh Allah Ta'ala dunia diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan
mengamalkan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Bapak Ibu, para sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Bagaimana akhlak Rasulullah suamimu?" Siti Aisyah memberikan jawaban yang singkat tapi padat. Kata Siti Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Adalah Rasulullah, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita mencontoh akhlak Rasul, samalah artinya kita mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan apabila kita mampu mencontoh akhlak Rasulullah, di mana akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, berarti kita mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran akan menuntut kita nanti masuk ke dalam surga. Jadi siapapun yang ingin masuk surga, ikuti Rasulullah. Siapapun yang ingin selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat nanti, contoh akhlak Rasulullah. Insya Allah. Terutama anak muda nih. Anak muda jangan mengidolakan manusia selain Rasulullah. Idolakan Rasulullah, contoh Rasulullah, insya Allah selamat bahagia dunia. Beliau akhlaknya akhlak Al-Quran. Al-Quran ada berapa ayat? 6.666 ayat. Benar itu? Emang pernah hitung? Pernah hitung enggak? Bener-bener wah hitung malah sih bener. Ini salah hitung error. Nah itu menurut para ulama ahli tafsir. Al-Quran jumlah ayatnya 6.666 ayat. Kemudian dibagi berapa juz? Dibagi 30 juz. Jumlah suratnya 114 surat. Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Ali jangan Al. Ali Imran, artinya keluarga Imran. Yang keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam lupa lagi ya, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan lupa lagi ya, saya bantu nih, Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 surat apa? Surat Nabi yang jatuh ke laut sebelum dimakan ikan. Kemudian yang ke-112 Baterek, Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, surat ke-114 An-Nas. Ambil apa tuh 114 surat ya? Nah, Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat dibagi 30 juz sebanyak 114 surah, itu seluruh isi kandungan Al-Quran sudah diimplementasikan, sudah diaplikasikan, sudah direalisasikan di dalam kepribadian Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita mencontoh akhlak beliau, samalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena kata Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Artinya, apapun yang disabdakan oleh beliau, apapun yang diucapkan oleh beliau, segala sepak terjang beliau, segala tingkah laku beliau, perilaku beliau, perbuatan beliau, itu seluruhnya sama sekali tidak keluar dari Al-Quran. Semuanya sesuai dengan Al-Quran. Inna hadzal Quran syafi'un musabbahun man ittaba'ahu qadahul jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Qadahul jannah, kelak di hari kiamat Al-Quran akan menuntun kita masuk ke dalam surga apabila kita mengikuti Al-Quran. Caranya untuk mengikuti Al-Quran, contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas kan ya? Dan kalau
kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, kan kita harus paham dulu Al-Qurannya, isinya, tafsirnya. Kan repot, itu harus pesantren dulu juga. Udah, gak usah repot-repot. Lihat, pelajari akhlak Rasulullah, ikuti aja gitu. Sama aja begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat bersama Rasulullah, manusia yang paling amat sangat, udah paling amat sangat, udah bener. Manusia yang paling amat sangat dicintai oleh Rasulullah dan tempat duduknya di hari kiamat sangat dekat dengan Rasulullah, bisa duduk berendeng dengan Rasulullah, mendapatkan kehormatan di hari kiamat, adalah manusia yang paling terbaik akhlaknya. Seyogyanya orang-orang yang ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, akhlaknya baik. Jangan sampai tukang sholat tapi akhlaknya buruk. Jangan sampai tukang zikir tapi akhlaknya buruk. Sholat kayak sholat tapi akhlak buruk. Zikir mah zikir tapi akhlak buruk. Zikir mah zikir, baca Quran tapi suka hasut, iri, dengki. Berarti ibadahnya itu belum membuahkan hasil. Sebab kita disuruh sholat supaya akhlak kita bagus. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Demikian kata Allah dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Dirikan sholat olehmu, karena sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar itu akan dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar, akan dapat mencegah dirimu dari akhlak yang buruk. Jangan sampai makan coklat tanpa roti. Jangan sampai rajin sholat tapi nggak baik hati. Buat apa makan coklat kalau tidak sama roti? Buat apa makan coklat kalau tidak sama roti? Buat apa rajin sholat kalau tidak baik hati? Buat apa rajin sholat kalau tidak baik hati? Sholat mah sholat tapi ngomong batu masih jalan. Sholat mah sholat tapi nggak bohong masih jalan. Alhamdulillah, amin. Sholat mah sholat tapi kabatur dulu wae. Awas. Jangan dikira menyimpan kebencian dalam hati kepada orang itu bukan perbuatan dosa, itu perbuatan dosa. Jangan sekali-kali menyimpan kebencian kepada orang lain, sekalipun kepada orang yang membencimu, tetap kamu tidak boleh menyimpan kebencian kepada orang yang membenci kamu. Jelas? Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah dihina, dicaci maki. Bahkan setiap kali Rasulullah mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, diludahi mukanya oleh orang kafir. Itu orang kafir sebelum meludahi Rasulullah, itu ludahnya dikocok-kocok dulu. Nah udah banyak menjual, Rasul lewat, buh, pas kena muka Rasulullah. Alhamdulillah, Rasulullah gak marah. Itu akhlak Rasulullah. Coba kalau kita yang begitu gimana? Langsung dicekek orang itu coba. Pegang pae. Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah nggak marah, malah tersenyum. Aduh, diludahnya. Gak apa-apa deh, sabar. Itu setiap kali, setiap hari Rasul diludahin mukanya oleh orang kafir. Satu hari orang kafir yang biasa meludahi muka Rasulullah udah ada. Pas Rasulullah mau ke masjid, akhirnya Rasulullah bertanya-tanya dalam hati, kemana ya si fulan langganan saya yang biasa ngasih ludah sama muka saya, kok nggak ada, tumben. Akhirnya Rasulullah nyari tahu, nyari informasi, cari tahu kepada keluarga di kampung itu. Si fulan yang biasa bergaya kemana? Oh lagi sakit ya Rasulullah. Oh sakit ya?
dia sakit. Rasulullah itu tinggal beberapa langkah lagi ke masjid, mau sampai Rasulullah nggak jadi, balik belakang. Dia cepat-cepat pulang, langsung dia bungkus kurma, bungkus roti, langsung dia menjenguk orang kafir yang biasa mengundang beliau. Itu akhlak Rasulullah. Jadi Rasul itu akhlaknya healing. Healing itu lebih dari sabar. Kalau sabar dihina nggak marah, walaupun kita mampu untuk membalasnya, itu sabar. Tapi kalau healing, dihina, dicaci maki, disakiti, malah mencintai kepada yang menyakitinya, malah ngasih hadiah sama yang menyakitinya. Itu akhlak Rasulullah. Makanya beliau akhlaknya dimuliakan oleh Allah, di derajatnya diangkat karena beliau sangat kiri. Masya Allah. Bahkan akhirnya orang tersebut, orang kafir yang biasa melukai Rasulullah, ketika sakit Rasulullah yang paling pertama menjenguknya dan membawa makanan. Akhirnya melihat kemuliaan akhlak Rasulullah, orang kafir itu masuk Islam. Alhamdulillah. Akhirnya orang kafir itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah masuk Islam karena melihat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang nggak dihormat aja benci sama orang yang menghormat kita. Itu menunjukkan akhlak kita belum bagus. Jadi bubul madah, apa namanya, bubul madah itu cinta pujian. Kalau dipuji, wah senang. Begitu nggak ada yang muji, mabok. Itu akhlaknya masih jelek itu. Itu menunjukkan hatinya belum bersih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan Rasulullah ketika mau masuk kota Taif, kota Taif kalau tidak salah jaraknya dari Mekah ke kota Taif itu kurang lebih sekitar 500 km. Mungkin Pak Haji pernah ke Taif ya? Jauh nggak dari Mekah? Jauh. Kalau Pak Haji kan naik mobil ya, naik mobil. Rasulullah dulu jalan dari Mekah ke Taif jalan kaki. Jarak tempuh 500 km, kira-kira 500 km. Kalau dari situ kemana nyampe? Jawa Tengah. Masya Allah, berarti ke Gresik ya? Jawa Timur. Jawa Timur ya? Berarti ke Lumajang ya? Atau ke Tanggul? Jalan kaki. Karena Rasul sudah merasa nggak kuat tinggal di Mekah, nggak kuat berdakwah di Mekah, dimusuhin, dicaci maki, bahkan diancam akan dibunuh, disiksa dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah, untuk pindah ke Taif, dan kebetulan di Taif ada saudaranya. Akan tetapi masyarakat Taif dihasut oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, dedekot kafir. Dihasut. Pokoknya kalau ada orang masuk ke kampungmu namanya Muhammad, udah aja lemparin dengan batu sampai mati. Udah terkena hasut. Rasulullah jalan kaki pagi, siang kepanasan, sore malam kedinginan, bekal seadanya, nahan lapar perutnya, ditahan, jalan kaki. Begitu sampai mau masuk gerbang pintu Taif, Rasulullah bukan disambut, malah disambit pakai batu. Ternyata orang-orang Taif sudah berjejer banyak banget. Mereka tangannya memegang batu semua. Rasulullah dilemparin pakai batu, ditimpukan sampai beliau berdarah-darah. Sudahlah beliau jalan kaki dari Mekah ke Taif jauh. Begitu sampai bukannya dikasih minum, tapi malah dilemparin batu. Marahkah Rasulullah? Tidak. Laporan gitu kan ngamuk mah. Dia ngamuk. Cabut pedang orang matu. Dibabat kami orang Taif. Disembelih. Rasulullah nggak marah. Akhirnya Rasulullah membatalkan untuk masuk kota Taif. Beliau mau kembali ke Mekah. Tapi oleh karena beliau merasa kecapean, kelelahan dan merasa kesakitan, akhirnya beliau istirahat. Beliau bersandar di pohon kurma. Kemudian beliau ketiduran karena kecapean. Turun malaikat Jibril, diutus oleh Allah. Hei Jibril, turun kau, temui kekasihku. Kekasihku sedang sakit, dilempari batu, temui dia. Turun malaikat Jibril.
dilempari batu oleh orang soleh. Kalau aku datang mau menawarkan jasa kepadamu, seandainya engkau mengizinkan, gunung-gunung yang ada di bumi akan aku angkat dan aku tibakan kepada mereka supaya mereka semuanya yang telah melempari aku kepadamu binasa semuanya, mati semuanya. Malaikat Jibril menawarkan jas, mau. Malaikat Jibril nggak tega lihatnya, malah malaikat Jibril ngambek. Rasul nggak marah. Apa jawab Rasulullah? Oleh karena beliaunya akhlaknya Al-Quran, akhlaknya sangat bagus, dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, yang luhur, yang mulia. Apa jawabnya? Ya Jibril, wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Hari ini mereka menolak kedatangan. Siapa tahu besok atau lusa, 5 tahun kemudian anak itu mereka mau menerima Islam yang aku bawa. Itu Rasul. Lebih baik kita doakan saja mereka supaya mereka dapat hidayah. Rasulullah dilempari batu malah mendoakan supaya dapat hidayah dan melempari batunya. Coba kalau kita dilempari batu, mendoakan enggak? Alhamdulillah semoga kamu jadi orang beruntung, bakal berkah, itu enggak? Kita malah nyumpain si kawalan dia, si bengek dia. Nah, masih jauh lagi sama Rasulullah. Akhirnya Rasul angkat tangan, diambil oleh malaikat Jibril. Beliau mendoakan orang-orang baik yang telah melempari dirinya dengan batu. Apa doanya? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum orang-orang baik yang telah melempari aku dengan batu. Berikanlah hidayah kepada mereka. Berikanlah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka belum tahu kalau aku membawa agama yang benar. Itu Rasulullah patut kita jauh. Yuk kita selawatan dulu ya, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah, paman ahabba ayanala diroyatin Nabi alaihi salatu wassalam alihibuhu hubban sadidan wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-irra'atu bi sunnati saniyah. Barang siapa yang benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah di dalam surga nanti dan ingin mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, alihibuhu hubban sadidan, maka hendaklah ia mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang sangat, dengan kecintaan yang dalam, dengan kecintaan yang banget. Dan cirinya orang yang mencintai Rasulullah, cirinya adalah al-ita'atu bi sunnatihi, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aisyah pernah mengatakan begini, man ahabban nabiyya aksara minas sholati alaihi wa samratuhu al-usul ila syafaatihi wa subati fil jannah. Kata Siti Aisyah yang bersumber dari Rasulullah, barang siapa yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka hendaklah dia memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah dari sholawat yang kita baca kepada Rasulullah adalah kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dan akan menemani beliau nanti di dalam surga. Kalaulah kita belum mampu membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengorbankan nyawa kita, dengan mengorbankan harta kita, dengan mengorbankan jiwa raga kita, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pada zaman dulu, minimal paling tidak, yuk kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mempunyai tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita merayakan hari kelahirannya setiap bulan Maulid juga perbanyak baca sholawat. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita biasa baca sholawat tiap hari 100, di bulan kelahiran beliau tingkatkan 200, kalau perlu 500, kalau perlu 1000. Pokoknya di bulan kelahiran beliau perbanyak baca sholawat. Biasa nonton TV, stop dulu. Biasa buka TikTok, stop dulu. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksar ma'naya sholatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaan dariku, bisa duduk tingkat denganku di hari kiamat dan mendapatkan syafaatku adalah aksar ma'naya sholatan, adalah mereka yang terbanyak bersolawat kepadaku.
Yuk kita berselawat dulu. Oke? Siap? Nanti belum nih? Para sahabat membuktikan kecintaannya, mereka ikut perang Badar, mengorbankan nyawa. Para sahabat membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, ikut perang Uhud, mereka gugur di medan perang. Kita mah nggak sampai situ. Ini mah kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ngaku cinta, tapi pas berundang nggak hadir. Dan cinta sama Nabi. Apa yang kita korbankan untuk membuktikan kecintaan sama Nabi? Sementara kita tidak mengharap syafaat hari kiamat, tapi hadir di tubuh, mengorbankan nyawa untuk Rasulullah. Masya Allah. Yuk kita doa. Bapak-bapak, para hadirin cukup mengucapkan Nabiullah Muhammad. Oke? Bisa kan? Jadi gini nadanya. Nabiullah Muhammad. Bisa kan? Ya. Tapi saya dulu ya. Bapak tinggal menjawab nanti dengan jawaban Nabiullah Muhammad. Nabiullah
bahwa dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 31 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, jika ada kalian semuanya benar-benar mencintaiku, kata Allah. Artinya kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada kita, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutilah aku. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah samalah artinya kita mengikuti Allah. Melaksanakan perintah Rasulullah samalah artinya kita melaksanakan perintah Allah. Karena apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Sehingga dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59 kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati perintah Rasul samalah kita mentaati perintah Allah. Karena perintah Rasul adalah perintah Allah. Menjauhi larangan Rasulullah samalah artinya kita menjauhi larangan Allah. Karena apapun yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah larangan Allah. Karena beliau adalah utusan Allah. Kira-kira jelas nggak ini? Jelas banget ini. Kalau sampai nggak ngerti datang ke rumah saya kasih opak nanti. Opak tunggal, tahan etagis keluar pantuna. Ada itik dimakan tikus, ada pelatih harap dibungkus. Nanti ini aja.
ketemu aku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, jangan lupa kalau umpama kita oleh Allah ingin dikasih kesempatan sebelum meninggal dunia, Allah kasih kita kesempatan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Dan jika kita benar-benar mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, karena nanti di hari kiamat yang kita butuhkan bukan uang banyak miliaran, bukan yang harganya 11 miliar, bukan. Ya. Yang kita butuhkan di hari kiamat bukan pangkat yang tinggi, bukan jabatan yang tinggi, bukan uang yang banyak, bukan harta yang berlimpah, bukan. Yang kita butuhkan di hari kiamat cuma satu, kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Sebab dengan mendapat syafaat itu kita akan selamat di hari kiamat. Ibarat orang yang hanyut terbawa banjir bandang, dia butuh uang nggak? Kasih uang miliaran, dia mau nggak? Enggak. Dia butuh harta banyak nggak? Butuh mobil nggak? Kasih ke orang yang lagi hanyut terbawa banjir bandang, kasih mobil, dia mau nggak? Yang dia butuhkan cuma ban supaya dia bisa berenang di atas ban. Ini Islam. Kita di hari kiamat nggak butuh harta, nggak butuh harta yang banyak, nggak butuh pangkat yang tinggi, nggak butuh jabatan yang tinggi. Yang kita butuhkan di hari kiamat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selamat di hari kiamat. Karena itu huru hara di hari kiamat luar biasa. Kejadian badai tsunami